kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Dalam masa pandemi ini mereka membuat kegaduhan. Saya harus tampil setiap saat untuk melakukan klarifikasi di depan orang-orang pintar itu yang nuraninya tidak ada. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Ini semua dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Dari mana ceritanya? Dia punya data, dia punya survei yang dia lakukan sehingga sampai pada tingkat kegagalan. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Kita menghadapi orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, ahli hukum ini, hukum ono, segala macam. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir, menyebarkan berita bohong, kontraproduktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jokowi sengaja tak membaca bahan sambutan yang sudah disiapkan di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI. Jokowi memilih menjawab kritik dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang disampaikan di sambutan sebelum dirinya. Cuma dalam bidang pertanahan indeks ini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, Saya udah bilang sama Pak Kapolri, saya ini bukan pendukung Jokowi. Ini manusia-manusia punya moral rendah. Politik adalah politik nilai. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela mati-matian Pak Jokowi. Meskipun saya oleh teman saya ditertawa-tawakan. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela terus terang saja ya. Dan yang lebih gila lagi, semua narasi yang dipakai itu dipercaya oleh rakyat dan pada akhirnya itu menjadi masalah besar. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Menjawab kritikan itu, Jokowi menjelaskan mengenai masalah penguasaan lahan dan tanah. Dia meluruskan mengenai distribusi reforma agraria yang dilakukan pemerintah dan menyebut sudah 4,3 juta hektar dibagi dari target 12 juta hektar. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Presiden dengan terbuka, dengan jujur menyampaikan kepada publik. Bukan berarti pemerintah itu anti kritik, bukan tidak boleh dikritik. Memang mau supaya kita melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Ya. Tapi kalau hari-hari difitnah, dinyinyir, kita ini manusia bukan malaikat. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, berbicara terkait Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjawab kritik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas secara langsung. Ali Ngabalin balik melontarkan pernyataan keras terhadap Anwar Abbas. Ngabalin menyebut apa yang diungkapkan Jokowi saat menjawab kritik Anwar Abbas ialah jawaban yang tegas. Menurutnya, jawaban tegas perlu dilakukan agar orang-orang tak seenaknya berbicara hal yang tidak diketahuinya. Kita menghadapi orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, ahli hukum ini, hukum ono, segala macam. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir, menyebarkan berita bohong, kontraproduktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Penting menjawab itu, supaya orang itu jangan sampai seenak perutnya. Ngomong tidak tahu masalah, kata Ngabalin kepada wartawan pada Minggu 12 Desember 2021. Di era Presiden Jokowi itu terjadi redistribusi tanah untuk rakyat. Itu keterangannya. Apa maksudnya? Supaya nanti jangan lagi materi yang disampaikan Anwar Abbas itu menjadi materi bagi orang-orang yang dungu gitu loh.
yang tidak mengerti masalah, imbuhnya. Kemudian, Ngabalin menyinggung terkait bank tanah yang segera beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya, di era Jokowi, izin konsensi lahan yang pernah diberikan puluhan tahun lalu, tapi tanah itu terbengkalai, maka negara akan segera menariknya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Itu kenapa perlu kita harus kasih tahu juga kepada banyak orang, supaya ya syukur alhamdulillah. Materi itu bisa Presiden segera membuka terang benderang, supaya apa namanya? Kan orang itu bodoh itu karena dua hal. Karena tidak tahu atau yang kedua, dia melawan nuraninya. Orang yang tidak mengerti itu bisa jadi karena tidak tahu atau pura-pura tidak mengerti, karena dia melawan hati nuraninya. Karena tingkat kebencian begitu menebal di dalam lubuk hatinya, katanya. Jadi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, itu jawaban telak yang penting untuk dimengerti dan diketahui, sehingga tidak banyak orang sesuka hati dan sesuka perutnya saja memberikan penilaian tanpa mengerti masalah, imbuh Ngabalin. Ngabalin menilai Anwar Abbas sebagai seorang tokoh agama cenderung tidak mengerti apa permasalahannya. Menurutnya, Anwar Abbas terkesan nyeleneh dalam menyampaikan kritik dalam sambutan di acara MUI kemarin. Sambutan Anwar Abbas yang beraroma, saya mau bilang aroma itu ya kritik, tapi tidak mengerti, tidak tahu masalah. Sehingga Presiden mengabaikan sambutan yang begitu bagus dan harus menjawab Anwar Abbas agar tidak lagi menjadi bulan-bulanan dibully pemerintah, atau tidak menjadi kontroversial seakan-akan apa yang disampaikan Anwar Abbas itu benar, ujarnya. Lebih jauh Ngabalin menyebut, pernyataan-pernyataan Anwar Abbas memang perlu dijawab langsung oleh Jokowi. Ngabalin menyinggung kebencian. Pak Anwar Abbas kan bukan anggota Majelis Ulama baru sehari 2 hari, atau sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun bercokol di situ. Waktu Presiden pidato di Bandung sudah dengar tuh, tapi masih ulang saja dengan pernyataan pidato yang menghabiskan waktu dan kesempatan orang-orang semua datang sia-sia. Itulah, begitu kalau kebencian yang menebal dalam kalbunya, sehingga setiap saat tidak ada yang baik dari pemerintah dan Presiden. Itu kecuali itu tingkat kebencian yang menebal, katanya. Kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Dalam masa pandemi ini mereka membuat kegaduhan. Saya harus tampil setiap saat untuk melakukan klarifikasi di depan orang-orang pintar itu yang nuraninya tidak ada. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Ini semua dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Dari mana ceritanya? Dia punya data, dia punya survei yang dia lakukan sehingga sampai pada tingkat kegagalan. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Kan MUI kok kok masuk karena politik, bukan MUI yang masuk karena politik. Kenapa kalian menawarkan pada kami perjuangan dan makanan-makanan kadaluarsa, retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama, dan sekarang menggunakan sentimen. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. MUI kok kok masuk karena politik. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Kita tidak melap diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk
menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Kita menghadapi orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, ahli hukum ini, hukum ono segala macam, tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir, menyebarkan berita bohong, kontraproduktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah.